Ini mau nanya? Dikasih itu? Ini dikasih. Itu dipakai juga, Bu. Memang tidak kasih suara, itu masuknya ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menggunakan tadi Bapak mengatakan kalau kita berkawan dengan orang baru dan wangi, kita Jadi wangi. wangi juga. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang tinggi, kita Kebaikan. Amis. Nah, jadi kami misalnya Pak bergaul hanya dengan ustaz azan. Sedang teman-teman kita bermacam-macam Pak bergaul. Apa kita menghindar dari teman-teman kita yang bermacam-macam gaul bagaimana Pak? Harus kata Bapak maunya kita berkawan dengan yang gaul ini. Sedangkan teman kita seperjuangan kita bermacam-macam. Baunya? Bagaimana Pak kita bergaul dengan teman kita? Iya. Kita menghindar. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab aja ya Bu ya. Ini kalau berkawan sama tukang ikan amis, kawan tukang minyak wangi wangi. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang punya mental yang lemah, yang mudah terprovokasi. Harusnya kita ini jadi ikan yang berada di laut. Walau airnya asin, dagingnya tetap netral. Itu yang cocok dicontoh. Jadi ibu berkawan dengan siapa saja tidak akan pernah terpengaruh karena prinsip ini yang dikuatkan dulu. Prinsip apa? Kekuatan Islamnya. Saya tidak akan pernah terpengaruh dengan para provokator tadi, dengan tukang fitnah. Kenapa kita tidak boleh bergaul sama tukang fitnah? Karena manusia ini suka ikut arus. Lama-lama kita jadi tukang fitnah juga. Berkawan sama tukang maling. Lama-lama kita diajarin cara maling. Akhirnya coba-coba. Di situ masalahnya di situ. Maka kata orang bijak, carilah kawan itu yang bagus untuk mendukung pribadi kita menjadi bagus. Itu masalahnya. Bukan kita ada orang enggak kita kawan, enggak. Kita kawan semua. Cuman kan sini kan bagus-bagus semua. Kan enggak ada yang tukang maling. Bagus semua. Nah kita kawan. Cuman kalau bau-bau misalnya ada sifatnya begini, itu biasa. Semua orang punya sifat yang berbeda-beda. Enggak ada yang sama. Kita berkawan semuanya. Tetapi kita tidak punya kawan yang satu. Maksudnya ngerti tidak Bu maksud saya? Kawan itu kita nggak usah repot-repot Bu. Tuhan sudah ngatur. Kenapa saya cocok dengan dia? Tidak ada yang merintahkan itu Bu. Kenapa saya senang sama dia terus? Kalau duduk nak dekat dia terus. Kalau parkir motor nak sebelah motor dia. Ya? Kalau nak umroh berbareng dengan dia. Kalau duduk, kalau nak kemana-mana ke pasar, nak shopping selalu bersama dia. Kenapa saya cocok? Kenapa saya tidak cocok? Itu anugerah Allah. Berarti jiwa ibu sama percis sama orang itu. Sama orang itu. Nggak ada bedanya. Kalau kita dekat itu karena sama. Maka ada orang yang tolak belakang nih. Aku enggak, rasanya panas kalau duduk di situ. Rasanya menolak-nolak. Itu tandanya kita energinya tidak sama. Energi kita ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang kebanyakan negatif, ada yang kurang positif. Kalau kita itu kebanyakan positif, berkawan dengan orang negatif, itu pasti mental. Maka kita juga akan nyari positif. Yang ngatur bukan kita, Allah. Nggak usah repot-repot kita. Nggak usah repot-repot. Aku nak cari. Nggak bisa. Kita paksa-paksa juga nggak jadi dia. Dia akan nempel dengan sendirinya. Kayak magnet. Dia mencari sendiri. Kita nggak usah repot. Kita ikuti hati nurani kita. Ikuti saja. Kawan siapa? Lama-lama dia akan nempel terus. Ternyata aku dekat sama dia rupanya ya. Nggak sengaja. Itu tandanya kita akrab. Kita kumpul nih, misalnya ada pertemuan. Kita ngobrol-ngobrol. Lama-lama kita sekamar, kok cocok. Itu tandanya kita seide, seirama, satu prinsip. Itu namanya apa? Iramanya sama. Frekuensinya sama. Orang tuh yang cocok satu frekuensi. Yang tidak frekuensinya lain,
Ini 80, berapa, ini 90, berapa. Yang cocok satu frekuensi, itu yang dekat sama kita. Jadi Allah semua yang ngatur itu, Bu. Jadi kita itu berkawan, kata Allah, berkawan semuanya, tetapi yang satu frekuensi itu yang dekat sama kita. Dan itu yang mengaruhi kita. Sama lah dengan laki-laki, laki ibu kan? Ibu ketemu dengan laki itu satu frekuensi. Kalau tidak satu frekuensi, itu udah lepas. Ada orang tengah jalan lepas, itu frekuensinya berubah. Tengah jalan putus, itu frekuensinya pasti berubah. Kalau tidak ibu yang berubah, bapaknya yang berubah. Frekuensinya. Ada yang ketinggian, ada yang kerendahan. Kalau frekuensi itu harus sama, serata gini. Nah, karena apa? Dari tadi ya perasaan saya gelap. Dari tadi muka ibu udah nampak-nampak gitu. Saya tengok hitam semua. Sekarang baru nampak wajahnya semua nih. Nah, sampai mana tadi saya cakap tadi nih? Nah, frekuensi. Jadi kalau sama laki itu frekuensinya harus sama, Bu. Kalau kita ketinggian, laki kerendahan, putus dia. Siapa yang putuskan itu? Ya Allah. Kenapa diputuskan? Frekuensinya tidak cocok. Nggak cocok. Kok bisa tinggi frekuensi saya? Ibu naikkan frekuensinya. Ibu nggak lihat frekuensi kawan. Ini rendah, ibu naikkan terus. Apa? Dominasi namanya. Dominasi untuk menguasai. Itu frekuensi yang naik. Kalau berkawan tuh, kalau orang dominasi, ditinggal kawan. Maka kalau orang mendominasi, itu namanya menaikkan frekuensi dalam pertemanan. Nggak boleh. Kita harus setara. Jangan merasa menggurui, ngajari, menguasai, memerintah. Nah, itu namanya kita naikkan frekuensi. Kalau kita naikkan frekuensi, kita ditanggal kawan. Aku malas kawan sama dia, macam Pak Lurah, Bu Lurah aja kayaknya merintah-merintah. Ya kan? Itu frekuensi kita naik jadinya. Maka kalau kita selevel begini, frekuensinya sama, suara sama, akrab nanti. Itu gampang, Bu. Jadi kawan-kawanlah semua. Ibu jangan khawatir, pasti salah satu ada yang akrab dengan ibu. Karena cocok. Satu frekuensi, kalau orang Jawa satu weton ya. Satu weton, satu apa kira-kira naluri itunya sama. Karena manusia itu ada kemirip-miripan. Ada kesamaan-kesamaan sifat. Itu Allah ciptakan memang seperti itu. Kita ini berapa macam itu punya mirip-mirip. Punya kemiripan. Kesamaan frekuensi. Allah buat frekuensi energi kita itu disamakan. Itu Allah sudah ciptakan. Allah luar biasa, Bu. Jadi kita nggak usah repot-repot. Ibu tinggal jalankan saja hidup itu. Nanti kayak magnet dia akan masuk kepada titik yang dimana ibu disukai. Aman di situ nanti. Contoh, ada orang kalau pengajian duduknya di situ terus, ya kan? Karena apa? Energi di situ cocok sama dia, satu frekuensi. Tarik menarik sama. Ada orang parkir motor selalu sebelah sini. Ibu lah kalau parkir motor, misalnya situ terus kan? Nggak mau tempat lain, karena merasakan di situ nyaman, damai dan enak. Frekuensi energinya cocok di situ. Coba kalau pindah, nggak mau, nggak cocok. Duduk sholat pun di situ terus. Duduk pengajian di situ terus. Itu tandanya tempat itu energinya sama. Satu aliran dia. Itu aja, Bu. Kalau suruh pindah, resah dia. Gelisah dia kalau suruh pindah. Nah, ini namanya orang hidup dengan energi. Kalau orang Cina bilang ada yin dan yang, positif dan negatif. Kalau orang Islam bilang raqib atid, malaikat baik dan malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Orang Cina yin dan yang. Kita hidup pakai energi, Bu. Percayalah, semua kita diatur, diarahkan oleh energi kita. Makanya kita ini sekarang ini mempertebal suasana energi kita. Positifnya, maka banyak-banyak berkawan sama orang positif. Biar kepala kita ini isinya positif. Jadi tidak pening gitu. Coba kalau banyak ibu menyimpan energi positif, energi negatif. Terlalu banyak negatif. Berkawan sama tukang fitnah. Berteman sama tukang ngomong, tukang kompor. Negatifnya terlalu banyak. Besok migrain pala gitu. Sakit pala gitu. Penyakit akan muncul. Coba kalau berkawan sama ustadz, berkawan sama orang baik, omongannya enak, tenang, bahagia, nyaman gitu, sehat walafiat badan gitu, senang gitu, tiap hari senang. Coba berkawan sama tukang fitnah, tiap hari dengar omongan orang fitnah gitu,
sakit kita, jengkel kita. Maka saran saya tadi, bukan kita tidak boleh berteman, tetapi bertemanlah dengan siapa saja dan jadikanlah orang yang satu profesi dengan kita sebagai teman kita, untuk curhat kita, untuk berbagi rasa. Itu Quran mengajarkan kita diciptakan dengan bersuku-suku bangsa itu saling kenal mengenal. Ibu kenal dengan saya, kenal dengan ibu ini, kenalkan perangainya, kenalkan sifatnya, terus ibu memahami dan ibu menyocokkan profesinya. Hitung-hitungnya timbangan profesinya disamakan. Jadi nyaman kita. Jangan ibu sok tinggi pula. Kalau ibu merasa sok tinggi, woi aku senior di sini, paling top. Wah, itu profesi sudah naik tuh. Kalau sudah naik begitu, orang udah malas nengoknya. Sok-sokan ibu tuh malas aku. Kalau gitu kan. Jadi kita ditinggalkan kawan, Bu. Itu kira-kira maksudnya ya, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang nanya? Silakan. Pakai itu. Masalah kawan boleh, masalah satu Muharram boleh, masalah puasa boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ada yang nanya? Ya. Pakai mic, wajib hukumnya. Ya, boleh tanya titip juga boleh, malas ngomong kan? Ya, silakan Bu. Dalam menyambut satu Muharram ini Pak, ada kawan yang satu Muharram itu dia melaksanakan ini puasa. Nah, ada yang berkata boleh, ada berkata tidak. Itu bagaimana? Iya, sudah saya bilang tadi, puasa satu Muharram ini memang masih dalam gap-gap kelompok-kelompok. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak perlu. Tetapi kalau Nabi menganjurkan puasa di tanggal 9 dan 11. Boleh tanggal 9, boleh tanggal 10, sorry. Saya ngomong bolak-balik ya. Tanggal 10. Ya, sama 11. Itu orang dilaksanakan memang begitu. Tetapi tidak puasa gimana? Ya tak masalah. Ini kan perkara sunnah. Perkara sunnah. Sunnah jangan dijadikan wajib. Jangan dijadikan wajib dan jangan dijadikan, woi kalau aku tidak puasa nanti berdosa aku nanti. Tidak ada berdosa. Kalau kawan mau puasa juga tidak apa-apa. Hari ini puasa, tanggal 1 boleh. Tidak masalah. Kan baik itu. Kecuali diwajibkan tanggal 1 Muharram ini kumkuman. Tahu kumkuman Bu? Orang Jawa bilang kumkuman. Berendam di sungai. Malam 1 surah, malam tanggal 1 bulan Muharram itu berendam untuk mensucikan diri, telanjang. Nah itu yang tidak benar lah, tradisi. Kalau puasa kan bagus, kalau suruh berenam jam 12 malam ya masuk angin. Ada kan di Jawa kan? Nah saya kan pernah di Semarang. Ya, cuci keris, ya. Bukan cuci keris Pak, sucikan badan berendam di sungai. Kalau saya waktu di Semarang dulu, di sungai di sungai berendam. Itu jadi maksiat. Siapa itu? Ya gadis-gadis sama laki perempuan berendam. Sudah jam 12 malam lagi. Ini kan jadi maksiat. Tidak perlu saya kira. Seperti itu kan pelajaran orang Hindu itu. Di Sungai Gangga itu kan, berendam di Sungai Gangga. Islam tidak ngajar itu. Kalau itu tidak usah. Kalau puasa saya kira ya mau puasa ya silakan, tidak perlu puasa ya sudah silakan. Tidak ada haram. Nah, sunnah Bu. Yang haram puasa itu di hari tasyrik, ya kan? Di hari tasyrik, seperti habis Lebaran itu, ya pertama kedua itu tasyrik tidak boleh puasa. Nah kalau itu dilakukan, yo haram. Tapi kalau puasa Nabi Daud boleh, boleh. Pak saya puasa tiap hari, sehari, ya bisa, tidak apa-apa. Silakan aja. Jadi puasa itu bagus. Sekarang tinggal kita menjalankannya. Tidak ada kebaikan itu yang tidak dinilai oleh Allah. Percayalah. Semua dinilai.
Yang penting itu Bu, prinsipnya Islam itu begini kalau saya pahamnya. Yang penting apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan. Kebaikan diri kita, kebaikan orang lain, kebaikan lingkungan. Itu pasti berpahala. Dosa disebut dosa, merugikan diri kita, merugikan orang lain, merugikan lingkungan, pasti dosa. Sekarang ibu puasa, kira-kira merugikan siapa? Nggak ada merugikan kan? Beruntung buat ibu, orang lain senang dengarnya, berdosa, berpahala. Kan gampang. Jadi Islam itu gampang. Kalau acara-acara ini haram itu cuman pandangan dan pendapat. Pendapat dan pandangan itu bisa berbeda-beda. Isi kepala kita ini berbeda-beda, ilmu berbeda-beda, nggak sama. Jadi prinsip kita ajarannya adalah berbuat baiklah, jangan takut. Tidak ada yang menganggap berdosa kalau itu berpuasa. Wah itu salah katanya, tidak tepat, kurang tepat tapi benar. Maksudnya kurang tepat tapi benar. Benar apa? Puasanya benar. Waktunya tidak tepat menurut mereka. Jadi apa namanya? Kalau kita mau puasa, ibu silakan, tidak ada masalah. Karena sunnah aja. Contohnya lagi, puasa Senin Kemis, ada yang boleh, ada yang tidak. Puasa apa lagi tuh? Puasa Daud. Boleh. Puasa Daud tuh boleh, Bu, boleh. Bahkan Nabi Daud itu kenapa dia puasa Nabi Daud? Kenapa dia puasa, Bu? Mau tahu sebab dia puasa? Beliau itu puasa karena merasa banyak dosa. Banyak dosa. Maka dia mengabdikan dirinya untuk sehari puasa, sehari tidak. Untuk apa? Supaya dosanya terhapuskan semuanya. Dia tuh khawatir dengan dosa-dosanya, maka dia akan mengabdikan dirinya untuk berpuasa. Itulah istilah Nabi Daud, berpuasa sehari puasa, sehari tidak. Boleh, boleh kalau sanggup. Contoh sekarang, ibu puasa Nabi Daud, ada orang ngajak makan, undangan, ditolak. Sayang kan? Rezeki, batalin aja. Karena sunnah. Kan sunnah. Kalau kita mau batalin, batalin. Kalau tidak batalin, ya tidak masalah. Kan begitu. Semua tergantung daripada kita. Tapi kalau puasa Ramadan, diajak orang makan, batalinlah. Ini kan ada undangan rezeki. Tidak bisa. Karena wajib. Sifatnya wajib. Waktunya tertentu. Kan tidak bisa itu. Sama dengan orang ngerjakan haji di bulan Zulqa'dah. Bisa? Enggak bisa. Kenapa? Itu bukan haji. Haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah, tanggal 9. Ngerjakan haji kok tanggal 12. 12 Zulhijjah. Kan enggak cocok. Enggak pas. Sama dengan sholat. Sah sholat itu karena dilakukan pada tepat waktunya kan gitu. Jadi itulah kira-kira Bu. Jadi perkara puasa ini dalam bulan-bulan Zulhijjah, bulan Muharram, kaget bulan apalagi itu, puasa-puasa di setiap bulan itu lakukan saja. Ya, kita nggak usah mikir pahala dan dosa, lakukan untuk kebaikan kita. Jam berapa kita asarnya? 10 menit lagi. Itu saya kira ya Bu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita lanjutkan lagi bulan depan untuk membicarakan hal-hal yang lain lagi. Saya kira cukup pertanyaannya ya Bu? Hah? Oh boleh, 10 menit lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, kita kan orang Islam. Ada yang sebagian itu orang Kristen, dia kafir. Jadi kita mengatakan dia kan ada kawan-kawan. Dosa berkawan itu dengan orang kafir. Kalau mereka itu kita katakan kafir Pak. Dia kalau tahu dari kecil, dia lahir Pak dari agama, dari keturunan Islam Pak, dia kan senang sekali. Tapi kan dia tidak tahu Pak, lahir dari misalnya dari agama Kristen. Dan kita dosa berkawan dengan orang kafir. Jadi kita katakan dia tuh kafir. Kenapa Pak kita katakan itu kafir? Kan dia juga bagaimana itu Pak? Apakah dia nanti misalnya matinya kan tidak diterima Tuhan karena dia kafir, sedangkan dia sendiri tidak tahu Pak, dia dilahirkan dari keturunan
orang juga bagaimana tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Bu, soal kafir, soal orang milih kafir apa tidak, dilahirkan oleh ibu orang Kristen, dilahirkan dari ibu orang Muslim, itu kita tidak punya hak untuk menentukan. Allah yang menentukan itu. Begitu akal sudah berfungsi, lepas tanggung jawab masing-masing orang. Makanya orang-orang dapat hidayah itu akalnya main. Jadi kalau dia Kristen sampai mati, itu tandanya akalnya nggak dipakai untuk memahami ajaran yang lain. Itu masalahnya Bu. Kan dia ada kendak, dia tidak dikendaki, dia nggak ngendaki lahir di Kristen, tetapi dia dititipkan oleh Allah akal yang cerdas, pikiran yang cerdas untuk memikirkan ajaran-ajaran yang benar. Jadi apa? Kalau sudah balik, lepas semuanya, tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Tapi kalau dia mati masih kecil, tuh tanggung jawab orang tua. Kalau sudah dewasa kayak ibu-ibu ini, itu bukan lagi orang tua Bu. Kalau ibu masih saja, misalnya ini ya, ibu bapaknya Muslim, kemudian anaknya masuk kafir, itu orang tua tidak ikut-ikut campur, karena ibu salah sendiri, karena punya pikiran dewe. Jadi semua itu Allah titipkan akal kita itu untuk berpikir lebih cerdas lagi, memahami ajaran Islam atau ajaran yang lain. Boleh kita berkawan sama orang kafir, orang-orang non-Muslim. Saya tidak katakan kafir ya, non-Muslim. Boleh. Cuman kita tidak boleh terpengaruh dengan ajaran mereka. Dia orang baik, dia orang baik, omongannya bagus, orang non-Muslim, cerdas ini, ya baik, akhlaknya baik, ya berkawan. Daripada orang Islam, sholatnya rajin, ini juga rajin. Susah kita kan? Jadi mendingan kita berkawan sama orang non-Muslim, tapi mulutnya manis, akidahnya nggak sama. Oh biasa, kalau sholat dia di gereja, kita di masjid. Jangan kita pula sholat di gereja. Itu namanya kita mencampur adukkan akidah kita. Itu tidak boleh. Berkawan boleh saja, berkawan boleh, tetapi tidak satu iman. Malah dianjurkan Nabi Muhammad itu kawan sama orang Muslim, non Muslim, biasa lah. Ya biasa sama Yahudi, sama Nasrani biasa berkawan, tapi tidak terpengaruh, ya Bu. Jadi orang melahirkan anak, kemudian anaknya itu diberi kekuatan oleh Allah untuk pindah agama, pindah ajaran, itu tergantung pribadi masing-masing. Tidak ada salah lagi orang tuanya. Dan Ibu tadi mungkin pertanyaannya adalah, kan tidak salah dia Pak, dia kan tidak kepengen dilahirkan sama orang itu. Memang, tetapi dia diberi kekuatan oleh Allah untuk mikir, betul apa enggak sih mak aku ini agamanya, bapak aku ini agamanya betul apa salah sih? Nah itu yang harus dilakukan. Kalau dia tidak melakukan itu, dia membuntui, menutup pikiran dia sendiri. Nah itu yang disalahkan oleh Allah besok, yang dihukum oleh Allah. Kenapa tidak kau gunakan pikiran kamu? Aku sudah berikan pikiran kau ke situ, kenapa tidak digunakan? Pertanyaan Allah akan begitu besok. Kemana pikiran kamu? Nah itu ditanya. Tapi begitu kita gunakan, Allah bilang, bagus, kau sudah gunakan pikiran kamu yang benar. Itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, orang yang berpikir ulul albab itu orang yang luar biasa, kata Allah. Orang berpikir. Saya kira begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadikan orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi kita Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.